Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dulu. Semua ambil sikap berdoa ya, lipat tangan dan tutup mata. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas kemurahan dan belas kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya roh hikmat, pengetahuan dan pengertian tercurah ke atas setiap anak-anak ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengerti dan memahami apa yang mereka pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke anak-anak, hari ini Mister akan membahas tentang bagaimana Alkitab sampai kepada kita. Dalam buku yang anak-anak pegang, buku paket ada di halaman 31. Di dalam buku ini menjelaskan bahwa ketika kitab-kitab pertama kali ditulis oleh orang-orang yang dipilih Tuhan dalam bahasa orang-orang itu. Ya, dalam bahasa orang-orang itu sendiri, sehingga orang-orang yang menulis Alkitab ini mengerti apa yang mereka baca, apa yang mereka tulis. Oke, anak-anak, Perjanjian Lama menggunakan bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani. Sedangkan Perjanjian Baru menggunakan bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Ya, ingat ya anak-anak ya. Sekarang di bagian pertama kita akan membahas tentang bahasa asli daripada kitab. Nah, ketika kita membaca Alkitab, kita bisa mengerti, kita bisa tahu apa yang kita baca itu karena ada penerjemah. Ya anak-anak ya, ingat ya, tadi Mister menjelaskan bahwa pertama kali Alkitab ditulis dalam bahasa aslinya. Ya ingat ya, pertama kali Alkitab ditulis dengan menggunakan bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Nah, kenapa kita sampai hari ini bisa mengerti, kita bisa membaca Alkitab yang kita baca setiap hari itu? Karena ada penerjemah, ya. Penerjemah adalah orang yang mengubah bahasa yang lain ke bahasa yang lain. Ya, di dalam kotak di halaman 31 itu ada ya, anak-anak ya, ada bahasa. Bahasa adalah kata-kata yang orang pakai untuk berbicara, menulis di tempat atau negara tertentu. Asli yang pertama. Nah, ini ada terjemahan dan penerjemah. Ya. Terjemahan itu mengubah ucapan atau tulisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ya. Penerjemah orang yang mengubah ucapan atau tulisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Yang tadi Mister sudah sampaikan bahwa penerjemah adalah orang yang mengubah suatu bahasa ke bahasa yang lain. Ya. Jadi misalnya bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa mengerti, kita bisa membaca Alkitab kita setiap hari karena ada penerjemah. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu bahasa asli. Ketika orang pertama kali menulis firman Tuhan dalam Alkitab, mereka menulis dalam bahasa yang mereka mengerti. Ya, jadi sama dengan kita anak-anak ya. Kita menulis buku, kita tulis sesuatu yang di dalam buku. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak mungkin bisa tulis. Ya. Tetapi orang-orang ini menulis Alkitab pertama kali dalam Alkitab itu menggunakan bahasa mereka sendiri. Ya, Tuhan mengerti. Tuhan adalah yang Maha Esa. Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Ingat ya anak-anak, Tuhan mengerti segala bahasa. Tuhan mengerti semua bahasa, ya, termasuk bahasa hewan. Tuhan mengerti. Ya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Apa yang kita tidak mengerti, Tuhan mengerti. Ya, anak-anak ya. Nah,
Hampir semua kitab dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Tadi sudah Mister jelaskan bahwa Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 33. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu adalah Kejadian 1, Yohanes 1 ayat 1. Ini adalah contoh-contohnya ya. Contoh bahasa asli. Ya, di halaman 32 itu ada Kejadian 1 ayat 1. Ya, ini artinya di Kejadian 1 ayat 1 ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kenapa kita bisa mengerti? Karena ada penerjemah. Ingat ya anak-anak ya. Karena ada penerjemah, orang yang menerjemahkan. Nah, orang mengubah suatu bahasa ke bahasa yang lain sehingga kita bisa mengerti. Yang tadi Mister sudah jelaskan. Di halaman 33 juga ada, yaitu di Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini kita tidak mengerti ya. Kita tidak mengerti arti daripada bahasa ini. Karena kita tidak tahu bahasanya, bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani, kita tidak mengerti. Hanya mereka yang telah mengerti bahasa Ibrani dan bahasa Yunani yang mengerti bahasa asli dari Alkitab. Ya, jadi kalau anak-anak mau mengerti, anak-anak mau tahu artinya, anak-anak harus belajar dengan giat. Anak-anak harus belajar dengan tekun supaya bisa suatu saat nanti anak-anak bisa mengerti bahasa asli daripada Alkitab, ya. Arti daripada firman ini yang kita tidak mengerti ini adalah ini, ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, ya. Ingat ya anak-anak ya. Jadi Alkitab pertama kali ditulis dalam bahasa asli orang-orang yang menulis Alkitab. Orang-orang yang dituntun untuk menulis Alkitab. Orang-orang yang dituntun oleh Tuhan untuk menulis Alkitab. Jadi orang-orang itu bisa mengerti, bisa membaca Alkitab itu sendiri. Jadi kalau mereka tidak mengerti apa yang mereka tulis, itu sama saja dengan mereka tidak membaca Alkitab itu. Mereka hanya menulis tapi mereka tidak akan membaca karena mereka tidak mengerti. Nah, tetapi karena mereka mengerti, mereka menulis dalam bahasa mereka sehingga mereka bisa membaca. Tuhan itu Maha tahu, ya. Tuhan bermaksud supaya Alkitab itu ditulis supaya mereka membaca, supaya kita membacanya juga, ya. Jadi orang-orang itu dipakai Tuhan untuk menulis Alkitab dalam bahasa mereka, tujuannya supaya orang-orang itu bisa membaca Alkitab. Nah, contoh kita bahasa Indonesia. Tuhan memakai penerjemah untuk menerjemahkan Alkitab kita dari bahasa yang asli ke bahasa Indonesia. Tujuannya adalah supaya kita bisa membaca dan mengerti Alkitab kita. Nah, oke anak-anak ya. Nah, sekarang ada tugas di halaman 33 dan 34. Itu dikerjakan ya anak-anak ya. Jadi, dan juga ingat ayatnya. Jangan lupa ayatnya. Tugasnya di atas ya, ingat. Tugasnya di atas, di bawahnya ayat. Atau ayatnya di atas, tugasnya di bawah ya. Jadi jangan pakai buku lain-lain. Ingat ya anak-anak, semuanya tulis dalam buku tulis ya. Jangan ada lagi yang tulis dalam buku paket ya. Kalau anak-anak tulis dalam buku paket ini, anak-anak kumpulkan buku ini, berarti di rumah tidak ada buku lagi. Anak-anak tidak bisa belajar lagi. Jadi tulis dalam buku tulis Bible A ataupun Bible B ya. Ingat anak-anak ya, jangan tulis dalam buku ini tetapi tulis dalam buku tulis ya. Oke, tetap semangat, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.